Makanya ini penting, ngaji tasawuf itu penting, ngaji thariqah itu penting. Maka di dalam awal kitab itu dijelasin bahwa salah satu di antara niat belajar kita, di samping tujuan pokok kita ngaji itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah apa? Bainaka wa bainallahi al-hidayah. Antara kamu dan antara Allah di dalam menuntut ilmu itu, fi thalabil ilmi, adalah al-hidayah. Apa itu hidayah? Suluku thariqi ilallah ta'ala. Itu menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Maka puncak daripada kita taklim, kita ngaji, ini adalah hidayah sebetulnya. Kalau belum sampai hidayah berarti ngaji belum sampai hidayah, petunjuk menuju kepada Allah. Karena ada hadis Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, ya, lam yazdad minallahi illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmu sementara walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayahnya. Hidayah itu apa itu? Ya, melakukan amalan-amalan yang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada pengamalan dalam ilmu itu sendiri. Lam yazdad minallahi illa hudan, tidak bertambah kepada Allah kecuali dengan ilmu-ilmu itu kamu semakin jauh, bukan semakin dekat dengan Allah. Jadi ilmu nambah, hidayah gak bertambah. Maka ini bukan bikin dekat dengan Allah, justru semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha terus dikit-dikit kita berusaha untuk ya mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Itu ya akan jadi hidayah buat kita. Yang disebut dengan hidayah itu ada bidayah Tuhan, ada nihayah Tuhan. Apa bidayah? Permulaan hidayah. Yang kedua adalah nihayah Tuhan, puncaknya hidayah. Apa bidayah itu? Bidayah itu adalah ilmu syariat dan ilmu thariqah. Nihayah adalah hakikat. Hidayah adalah ilmu syariat dan ilmu thariqah. Puncaknya nihayatul hidayah adalah hakikat. Tidak mungkin kita bisa sampai kepada hakikat tanpa melalui syariat dan thariqah itu. Tidak akan sampai. Menghayal orang bisa ya hakikatnya dekat dengan Allah, musyahadah dengan Allah tanpa melalui jalan syariat, tanpa melalui jalan thariqah, gak bakalan menyambung. Menghayal dan salah pasti. Karena menuju kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala itu melalui jalan syariat dan thariqah. Makanya hidayah itu ada zahiran wa batinan. Mana zahir itu? Zahir itu syariat. Batinnya mana? Batin thariqah. Makanya untuk pengajian syariat tidak ada itu apa? Ya, pengajian lahiriah dengan syariat. Sholat kita, ruku, sujud kita, bacaan kita, segala macam kita, ini adalah bagian syariat betul. Makanya kita cari ilmu fikih. Makanya orang berilmu fikih tanpa bertasawuf salah, bisa jadi jindik. Orang bertasawuf tanpa syariat juga salah lagi. Makanya dua-duanya kudu. Makanya nggak ada istilah jangan berkorek-korek. Nah, justru jalan menuju Allah syariat. Dalam kitab Qawitugen Asyari'atun kasabinatin wa thariqatun. Jadi syariat itu seperti perahu, thariqah adalah bahtera lautan, sedangkan hakikat adalah inten mutiara yang ada dasar lautan. Kita bisa mengambil inten mutiara yang disebut hakikat itu yang ada di dasar lautan. Satu, kita harus melalui perahu dulu ke tengah dulu, ya, berlayar dulu ke tengah. Itu lautan ibarat adalah thariqah perjalanannya. Nah, inten mutiara adalah yang ada di dasar lautan. Gak mungkin bisa ke dasar lautan tanpa kita melalui naik perahu, kapal, kemudian di tengah baru kita menyelam ke dasar lautan. Akan ketemu di sana hakikat. Gak mungkin tanpa syariat dan thariqah kita disebut dengan hakikat. Tahu baik seperti tidak akan mungkin kita bisa menemukan inten mutiara yang mahal harganya tanpa melalui perahu dan juga kita berlayar ke tengah lautan untuk menuju dasar lautan itu, mengambil daripada inten mutiara. Nah, ini contoh ya, seperti kita sholat
Ini kalau memperbaiki ruku, sujud, bacaan kita, kemudian iktidal kita, tasyahud kita, itu bagian syariat ilmu fikih. Harus betul-betul kita ngaji fikihnya. Karena kalau udah fikih udah salah, mana bisa nanti yang torekatnya. Itu makanya fikih itu penting, makanya orang bertorekat tanpa syariat bahaya. Bertorekat tapi nggak bertasawuf tapi nggak ngaji bahaya. Bahaya. Harus ngaji sampai bisa. Karena itu dilihat dari syariatnya. Syariat itu bagian lahiriah, nah batiniahnya adalah bagian torekat. Nah, bagaimana cara sholat kita khusyuk kan bagian dalam hati kan? Wudu, tawadu, ikhlas, terhindar dari riya, terhindar dari ujub, terhindar dari hasud, terhindar dari segala macamnya. Ada ubudunnya dalam hati kita, itu bagian torekat. Jadi antara torekat dan syariat, syariat torekat itu nggak bisa dipisahin. Karena bagian yang membenarkan bagian dalam adalah dengan torekat itu sendiri. Sekarang bagus banget, takbiratul ihram bagus, bacaannya bagus, ya. Kemudian iktidal ruku, sujudnya bagus, tapi di dalamnya ada ibadahnya ingin riya misalkan, itu terhapus sudah, nggak ada lagi. Ada ujub aja dalam hati kita, kalau saya udah bagus banget, ya. Dalam hati itu ngomong dalam hati itu, karena nggak tahu bagaimana madorot daripada ujub itu sendiri, maka udah sia-sia sholatnya, nggak sampai. Makanya dua-duanya harus gitu. Ya, nah ini yang penting buat kita. Makanya di sini adalah pengkajian tentang hati kita. Karena dengan ini ya ibadah kita jadi siap, sama sah, cuma belum tentu diterima.